Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Siapa di sini yang angkatan 90-an? Untuk mau tahu kali ini akan bernostalgia sedikit dengan Super Bejo, Jody Sumantri dan Teguh Edwin. Duo yang identik dengan pakaian warna-warni dan juga lawakannya yang seger ini ternyata sudah lama memutuskan untuk berhijrah. Masya Allah, kabarnya Edwin sempat curiga Jody main-main dalam berhijrah. Bahkan Edwin sempat memberikan tes terselubung. Gua itu yang tidak pernah mengaminin hijrahnya dia. Dia ngomong apa, gua gak bener tuh orang. Sampai Karena gua tahu duluan gitu kan. Iya, Gua tahu dia. Sampai dia Gua bilang, tes. ada udah lu belajarinnya di YouTube lu gitu. Lebih dari 30 tahun bersahabat, Edwin Jody biasanya kan mereka penuh gelak tawa nih. Tapi kok di sini malah nangis ya? Ketemu orang yang gimana segala macam ya, mungkin dia ada uang dan sebagainya. Dia baik sama gua, tapi gua gak akan nemuin orang kayak dia. Nah, seperti apa sih perjalanan Super Bejo? Apa yang membuat mereka tetap istiqomah? Yuk cari tahu cerita Super Bejo di Untung Mau Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton kita dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dilancarkan hidupnya teman-teman semua. Dan kali ini ada bintang tamu, waduh, ini senior kita, legend banget teman-teman semuanya. Nama beliau itu diangkat oleh seorang tokoh yang namanya Rhoma Irama dengan satu judulnya Jody. Nah itu dia, langsung aja di sini dia ada Jody Super Bejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, apa hubungannya sama Abri? Iya. Abri Apa Abri? anak buah Rhoma Irama. Masuk ya. Kalau di dunia mungkin orang lihatnya Jody Super Bejo, Jody misalnya selalu Edwin. Tapi kalau untuk kita yang MC ya, kita yang berada di profesi MC, ngelihat kalian sepasang berdua itu adalah ancaman. Kita baru mau nyoba, semua acara dia berdua mulu nih. Pensi zaman itu habis rata semua. Kalau nggak tuh kalian berdua gitu kan. Dan yang satu bagian ngerjain orang, yang satu bagian teriak. Rambutnya gondrong kan. Nah sekarang penampilan Jody berubah. Insya Allah. Dan sebenarnya gue salah satu yang kaget waktu lihat perubahan dari seorang Jody. Apalagi waktu zaman hijrah fest kalau nggak salah. Kemudian lu azan, ya kan? Minta. Rocker nih azan nih gitu kan? Minta. Macem-macem lah gitu ibaratnya. Tapi gue sendiri sebenarnya belum pernah dengar dari lo langsung. Apa yang membuat keputusan kayak gitu sih? Gitu. Ya awalnya sih itu Ji, udah masuk rumah sakit lah pasti, kan kita ada sesuatu lah gitu. Sesuatu itu tuh langsung kena, kalau motor karburatornya yang kena langsung. Ring seher. Wow. Itu karburator, kan jantung kan karburator. Jantung. Oh, riwayat apa? 2016 lah kena serangan jantung. Gitu. Berat dan harus langsung pasang ring sebenarnya saat itu gitu loh. Dan ketika kena serangan jantung, justru gue nggak telepon siapa, telepon segala macam. Yang gue telepon Edwin, maafin gue, kayaknya gue nggak lama lagi, begitu. Oh, jadi gitu? gue juga bingung, yang gue telepon malah dia gitu. Enggak, bentar. Di momen itu sebenarnya kan lu juga belum ngaji kan waktu itu kan? Belum lah, bisa bilang belum. Triggernya apa sakit itu? Triggernya itu? Emang tiba-tiba sakit aja gitu? Enggak lah, pola hidup lah. Pola hidup. Iya kan. Kemudian malam baru tidur, pagi. Tahun berapa tuh? Subuh lewat gitu kan ya. Gitu. Nah, itu tahun 2016 itu. 16. Masuk rumah sakit 2016 masuk rumah sakit itu justru. Serangan jantung pertama lah. Berapa kali kena? Hampir 3. Iya. Sekarang kondisi lu sekarang apa nih? 3 ring jantung, 2 balon jantung. 3 ring jantung. Iya. Ada rutinitas apa yang bisa begitu? Satu genetik kemungkinan. Genetik. Gaya hidup. Iya, gaya hidup. Terus kan pola kerja kita kan namanya sinetron segala macam itu. Ya bukan nyalain sinetronnya sih, bukan. Memang kayak seperti itu ritmenya. Terus kita terlena dengan pola makan yang nggak sehat mungkin ya. Gitu. Harusnya istirahat nggak istirahat gitu. Gimana waktu pertama kali lu mau dioperasi? Apa yang lu bayangin? Waktu mau dioperasi nggak kebayang Ji. Dan baru itulah masuk ruangan operasi waktu itu. Tapi udah Masya Allah lah, ketemu dengan seorang dokter yang sekarang Masya Allah dokternya itu menjadi direktur utama tuh sekarang di Rumah Sakit Harapan kita.
Bukan gara-gara ngoperasi lu kan? Bukan. Tapi maksudnya, memang kebetulan Allah mempertemukan. Ya bukan kebetulan sih ya. Bismillah Allah mempertemukan dengan dokter yang sekarang udah ini. Sekarang sebelumnya malah dia sempat jadi presiden jantung se-Indonesia. Jadi dikasih kemudahannya situ gitu loh. Memang dia berkompeten untuk menangani jantung. Betul. Lu ya waktu itu ya. Terus gimana? Apa kemudian sampai akhirnya lu telepon Edwin tuh kenapa? Gue bingung. Lu pengen nelfon seseorang lah saat iya, itu. pokoknya saat itu yang ada di otakku cuma dia. Ketika gua udah susah napas tuh karena serangan itu kan udah. Jadi nah ini perlu kita kasih informasi juga ya. Jadi kalau lu mungkin sama sama GERD. Ya. Jadi lambung kayak naik ketekan, terus panas dingin. Kayak positif itu badannya. Ya keringat dingin tuh, dingin sampai ganti-ganti kaos. Terus kayak ditusuk ya, kayak ketekan gitu loh, sampai belakang tuh, sampai tembusnya gitu loh, sakitnya kayak kan depan dan belakang. Terus akhirnya finalnya lu jackpot. Muntah. Iya muntah. Nggak pingsan tapi? Hah? Nggak pingsan? Enggak. Gitu. Terus baru ternyata ya itulah salah satunya, makanya ya alhamdulillah ya Allah masih kasih kesempatan untuk melakukan hal yang seperti sekarang gitu ya kan. Dari situlah gue berpikir bahwa ya udah nih pilihan kedua nih ya kan ya. Kesempatan kedua lu masih mau begitu apa kagak, atau mau langsung ini gitu loh. Ya kita berubah pola hidup lah. Gitu. Sejak 2016. Tapi 2016 belum mau tuh pasang ring. Pasang ring itu 2017 justru. 2017. Hampir setahun lah gitu udah. Akhirnya lu pasang. Jadi berapa kali operasi lu? 3 kali? 3 kali. Yang satu lagi? 3 kali. Pertama ring 1, terus yang kedua ring 2, terus yang selanjutnya balon 2. Tapi sekarang gimana? Udah lebih baik? So far yang penting ternyata kakak gue sih yang bilang gitu loh. Ya gue ngerasain banget deh pokoknya. Ketika mulai senut-senut, kan suka senut-senut ya namanya. Udah pasang ring kan gitu ya. Gue baca mushaf sih. Ternyata itu asifanya itu. Insya Allah. Dan itu gue ngerasain betul bahwa Al-Quran itu adalah asyifa. Jadi buat yang punya penyakit jantung apa segala macam, yang beragama muslim ya terutamanya, ayo jangan segan-segan tuh, baca Al-Quran terus, baca aja udah, lu deketin aja deh tuh Al-Quran, insya Allah. Nah waktu kejadian itu kan lu belum ngaji? Iya, 2017 gue baru baca baru baca Al-Quran. Iya, sendirian Ji. Gue sendirian nih, pokoknya udah otodidak gitu ya? Otodidak terus, ya tapi dulu pernah lab pesantren, jadi mikir dulu gue bisa baca Al-Quran, kenapa sekarang nggak bisa? Itu akhirnya mencoba mengikat diri, itikaf gitu loh, subuh sampai syuruk nggak pulang, maghrib sampai isya nggak pulang, di masjid aja udah tuh, terus baca, belepotan, nggak ngerti, ada guru ngaji di masjid tanya, saat ini bacanya gimana Sat? Oh itu begini, oh yaudah. Kalau misalnya di momen itu nih, ya kenyataannya berbeda. Apa yang lu takutin menyongsong kematian? Yang gue takutin adalah ya itu dari itu belum ada amal yang ya dulu kan kita sholat sekedar menggugurkan kewajiban gitu, belum menikmati bagaimana gerakan sholat, bagaimana wudhu itu seperti apa, bagaimana nikmatnya berzikir, nikmatnya berdoa dan sebagainya gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih. Gitu. Tapi di situ kemudian ada proses ya? Ada proses. Jadi kalau ngomong soalnya saat itu ketakutan yang berlebihan, benar takut banget saat itu. Karena itu masih punya utang, masih ngangsur. Masa gue ngewarisin utang sama anak bini gue? Kasian banget begitu disampaikan, kamu keluar dari rumah ini, ya kan? Dia mau tinggal di mana kalau saat itu Allah tidak kasih kesempatan gue untuk. Katanya lu minta bini lu ini juga tuh. Apa? Selama lu sakit bini lu suruh apa? Tahajud kalau nggak salah. Enggak, dia memang bini gue tuh selalu bangun jam 2:30, jam 2, dia setiap hari dari dulu. Ya lu juga kan sampai juga begadang juga kan. Jadi dia selalu bangun jam segitu. Gue nggak tahu tuh doa tahajud mana yang Allah ijabah tuh, sehingga gue bisa membolak-balikan hati gue lagi gitu. Masya Allah. Gitu. Nikmat lagi lah, nikmat banget. Sebenarnya apa sih yang lu paling misalnya di masalah tuh apa sih sebenarnya yang bikin lu beda arah gitu misalnya di kebiasaan yang mana sih? Jadi ya terlena dengan keadaan, terlena dengan kondisi, dan gue tidak melibatkan Allah. Setiap pekerjaan yang gue bawa sukses, setiap pekerjaan yang gue hasilkan itu mendapatkan uang yang banyak, berlebih segala macam, kan lebih ya. Ya lu kan juga MC juga ya kan. Kita kerjaan kita berapa susahnya cuma misalnya gitu. Buang ludah doang dapat duit gitu, tapi kita tidak melibatkan Allah gitu kan. Akhirnya hasilnya apa? Nggak ada.
Yang ada kemarin habis semuanya. Ya lu yang bilang ketika gua banjir 2 meter di rumah habis. Lu tuh ada di Instagram gua apa di mana ya? Apa di pet apa gua enggak. Ya masuk kalau kebanjiran dulu tuh. Iya, yang lu bilang udah Ji, lu ikhlasin aja. Mungkin tuh barang banyak mudorotnya. Itu gue ingat sampai sekarang. Itu dari Ari Untung. Ya Allah. Itu juga gue denger nasihat dari orang juga. Karena gue juga ngerasain hal yang sama juga di sisi yang lain. Oh iya benar juga ya. Iya. Tapi kita jadi nerima kan? Jadi nerima, Masya Allah. Jadi habis itu malah gue wakaf-wakafin semua. Dari mulai kulkas, ranjang, lemari, semua gue wakafin. Karena kan udah ada komorbid kan. Takutnya barang yang udah pernah kerendam banjir malah nanti jadi ada bakteri gitu. Jadi istri gue bilang udah kasih-kasihin aja. Jadi kita pindah rumah itu nggak punya apa-apa, kosong aja semuanya. Tapi alhamdulillah sekarang udah Alhamdulillah, Allah balikin semuanya. Balikin semuanya. Nggak terasa kan tiba-tiba ada aja gini. Ada aja, tau ada mesin cuci baru, ada kulkas baru, iya gitu. Masya Allah. Nah ini dia nih, apa namanya? Setelah lu berubah, gimana tanggapan istri lu? Ya yang jelas pasti dia senang. Cuman kemarin terakhir karena gue mencoba untuk mendekatkan diri dan istilahnya I'm ready to die gitu loh. Kapan aja mau dipanggil. Emang kita harus begitu, harus siap-siap. Kapan aja mau dipanggil kita harus siap. Nah itu gue tuh ibadahnya kalau gue bilang apa ya, gaspol. Sampai nggak mikirin saldo, nggak mikirin gue harus ada secure money lah gitu loh ya, buat takutnya ada apa-apa segala macam. Gue nggak mikirin itu, Ji. Jadi akhirnya gue terlena dan sampai kita makan tuh ya seadanya segala. Tapi kalau mau ngomong bahagia banget gue. Tapi ternyata gue jolim. Jolim sama keluarga, sama istri gue, sama anak gue. Kan bini gue juga sama anak gue kan pengen ke mall sekali-sekali. Gue gak mikirin lagi. Pokoknya gue ke masjid, kemana aja jalan pakai ke masjid. Gue jalan masjid. Ya bener sih secara ini ya. Tapi secara tanggung jawab gue ternyata gue salah. Ketika istri gue bilang bahwa Pak, kita kelaparan. Oh iya. Kayak ditampar gue. Iya, kita kelaparan ya. Iya. Gue biasa. Tapi ngomong gitu bener. Sampai akhirnya sampai begitu. Seorang Jody ya yang dulu kalau gue lihat nggak mungkin dia nggak ada duit. Dulu semua lu sama begitu, Edwin gue lihat. Iya. Ini nggak ada duit nih. Nggak mungkin nggak ada duit nih orang. Pasti. Semua pensi ada dia gitu. Kita aja baru magang ibaratnya. Dia udah kemana-mana gitu. Nggak mungkin nggak ada duit. Tapi bini lu sempat ngomong kelaparan. Iya. Itu belum lama. Sekitar 2 bulan lalu lah dia ngomong begitu. Akhirnya gue sadar, gue keluar, gue samperin temen gue Edwin yang dengan sabar dia menunggu gue hampir 6 tahun lah dia nungguin gue untuk bisa gabung lagi segala macam gitu. Akhirnya gue bilang, oke Win, kita be back. Padahal sebelumnya tuh dia ngomong sampai bebusa tuh. Sampai bebusa ri. Ngajakin lu? Ngajakin gue bilang enggak, gue maunya ke masjid. Enggak, gue maunya ke masjid aja. Lu anak berapa sih? Gue anak 6. Istri? 3 dulu. Oh dulu. Oh iya. Kalau nggak nanyanya kan anak semuanya berapa kan gue harus gue akui. Bener. Jadi gue kembali ke dapur awal. Iya, dapur awal. Dapur kedua ada di Bandung. Anak gue laki di Bandung. Insya Allah udah mau selesai kuliah. Namanya Tegar. Lakiku Oakley. Karena waktu itu di endorse sama Oakley. Iya, jadi sama anak. Namanya. Waduh. Yang di sana ada lagi di Cimanggis 2 anak gue gitu loh. Dari Tabak Karunia sama di Rasti Medina. Kenapa di Rasti Medina? Karena waktu itu gue di endorse sama Rasti. Ya ampun. Tapi ada loh yang kecil. Apa? Jadi waktu gue tanda tangan jadi brand ambasadornya mobil, ya dia namanya pas lahir tuh nggak lama. Apa? Namanya Chevy. Karena gue dapet mobil Aveo Chevrolet. Udah kebasang kan? Beneran namanya. Tadi lu ngomongin Edwin. Dari gue kenal lu pertama kali ada Edwin. Nah sekarang dalam kehidupan lu fase ini pun Edwin lagi. Orangnya mana? Hah? Orangnya mana? Ntar, gue gak ada kemenyan ya. Ya kita doain aja semoga diterima. Main data. Woi. Dia masak sendiri, Pak. Iya. Pak, panitianya siapa ini, Pak? Kan dia nanya tadi kemana dia. Waalaikumsalam. Mana lihat jenggotnya rapi banget itu jenggot. Ya Allah. Dia pakai sikat kawat ya Pak. Yang tamu yang mandiri, kopi bawa sendiri, bar bawa sendiri, ya kan, kursi bawa sendiri. Ini bawa sendiri kan ya? Waduh. Kalian ada pembagian part gak sih? Gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semua on the spot.
Maju lagi tuh. Kita itu pembagian hati. Iya, maksudnya hati-hati di jalan. Iya. Gak ada lu bagian ini, Win, gue bagian ini gitu. Jadi gini, mungkin setiap kita nge-MC, kita itu aja berdua nggak pernah ngobrol ini acara apa. Nggak pernah. Ini Langsung aja di panggung, harus gitu. bagaimana nanti nggak ada. Pokoknya si state crew-nya, Mas siap ya? Oke. MC udah masuk, udah ngomong aja. Nah, Jadi ngomong aja, Jody ngomong apa, gue ngomong apa, tinggal dinyambungin. Tapi gue yang bagian cukup. Dia bagian rundown lah. Cukup. Iya, dia bagian ini apa namanya? Nahan. Ngelit urutannya Iya. ya. Lu bagian melebarin. Habis sudah cukup. Ini lagi masalah lagi. Ya, akhirnya yang kita bahas pun nggak usah jauh-jauh. Sekarang kan orang ngebahas suka hal-hal yang terlalu melebar kemana-mana. Kalau kita itu di MC zaman dulu tuh hanya ngebahas yang ada di sekitar tempat kita aja. Jadi mereka lihat, mereka rasakan, dan mungkin mereka sendiri pelakunya, sehingga mereka merasa dibawa ke dalam itu. Oh, tapi ini sebenarnya gini, ada juga kekuatan karakter kalian ini yang kemudian si klien meng-hire karena iya kalian gitu. Kan nggak mungkin misalnya gini, wah acara tiba-tiba resmi. Ya maksudnya lu santai karena ya mereka udah tahu kita juga gitu kan ya. Iya, santai kan? pernah nanya misalnya gini, kita pakai kostum apa ya? Yang kalian ada aja. Ya pas banget, gue lagi keluar, nggak usah pulang deh, langsung MC. Jadi apa yang gue pakai hari itu nggak ada makeup, nggak ada apa, datang yang MC, kadang di gedung, pegang mic, bawa pulang duit, enak banget tuh hidup gitu. Jadi nggak mikir baju bagaimana, karena MC kita ya apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita pakai. Jadi jangan samain kita sama Ferdi Hasan. Jadi Kalau itu mah dia mau formil banget. Bukan, jadi gini, lu berdua sama Ferdi Hasan itu karakter kuat. Jadi masing-masing punya market kan? Punya market. Iya. Jadi pada saat meng-hire, lu gak usah di-brief lagi karena meng-hire lu karena lu kan gitu Iya. kan. Udah tahu nih karena bercandaan ya udah Iya. kalian. Kalau misalnya yang resmi beliau misalnya kan Iya. gitu kan. Itu di era tahun 90-an lah. 90 99 lah, 98 97. sampai 2003 dulu kan masih lah. Ya mereka ini berjaya dulu. Soalnya apa namanya MC kayak gue belum turun waktu itu soalnya. Enggak, gue sebenarnya sama kayak ketemu Kemenma Uya Kuya. Wah, sekarang enak banget katanya. Wah, dulu kan zamannya lu. Gue bilang, enakan bukan zaman dulu. Gue pengen sekarang gitu loh. Kalau bisa dibalikin lagi ya Balikin lagi gitu. Tapi udahlah, yang minimal kita sudah menikmati, sudah tahu. melewati. Sekarang kita nggak harus tenggelam juga dengan Jody, dengan jalan dia. Ada momen apa yang lu berdua nggak bisa lupain waktu dulu MC berdua? Kalau nge-MC itu banyak banget sampai akhirnya kalau gue pribadi ya, itu gue anggap nge-MC itu bukan sebuah pekerjaan lagi. Iya. Jadi ya udah ya tinggal datang, gue Main-main dia bilang. main-main dapat duit pulang gitu loh. Jadi apa yang gue kerjakan semuanya itu main-main. Jadi nggak ada spesial yang menakutkan gitu loh. Lu lihat dong mukanya kayak gundu. Kan main-main. Dia kayak di brokoli. Iya, sama, ya benar. sama. Ah, ini brokoli kalau nonton ya. Kalau dia ingat pertama kali ketemu, tahu gak kita apain berdua? Kita jambak di Bandung, baru ketemu itu. Dia masih band Harapan Jaya. Iya, Harapan Jaya. Kita sini loh, sini dia udah nyamperin. Lu pakai wig lo kemarin enggak bang, ini asli bang. Sebenarnya gini, ini buat true story juga yang kadang-kadang perlu diingat sama teman-teman. Dulu pas zamannya kita, band tuh cuma Slank, Dewa, yang lain tuh semuanya masih mulai-mulai untuk mereka promo. Ketika mereka promo, kita ini sudah menjadi MC yang untuk mempromosikan mereka. Dan dulu memang kita ini ya astagfirullahaladzim, kita ini agak jahil sama orang. Jadi banyak sebenarnya dari model sampai band itu sakit hati sama kita. Kenapa? Lu bully semua ya. Lu bully di panggung. Gak ada yang bagus sama kita. Oh, Jadi kalau mereka inget nih pasti nih, wah ini MC songong bener nih harus segala macem. Sampai gue bilang gini, dewa, gue bilang dewaan kita. Kok begitu mas? Iya.
Kan kita MC. Kalau gue belum panggil Dewa, lu gak akan keluar kan? Dewaan kita ya. Lu baru kata 19, gue 47 juga lewat. Aduh 19 kan jangan songong gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Nggak boleh tahu. Bisa mau tahu aja lu. Lu mau tahu lu kagak kepo lu. bayaran tertinggi. Oh, Masya Allah. Bayaran tertinggi itu mah biasa. Ini bayaran yang paling unik. Apa? Dari uang tiket, lu kebayang nggak kita habis nge-MC pensi, ya kan? Mas Jody, Mas Edwin, ini dia honornya. Lu tau dikasih apa? Apa? Satu amplop coklat yang gede, ya kan ya? Udah. Oh ya udah. Akhirnya gua masuk mobil dia. Udah kayak kenek bagi-bagiin uang tiket. Gocengan. 1.000, 5.000. Dari uang tiket bener-bener Iya uang bener tiket cash kontak gitu dibayarnya. Iya. Ingat banget tuh di Tanah Kusir. Acara apa? Pensi. Sekolah. Iya sekolah pensi itu. Iya udah di mobil bagi-bagiin kayak kenek gitu mau. Kalau bayaran termurah Pego 150.000. 150.000. Tapi 2 pekan dibayar 10 hari. 10 hari 10 hari 150.000. 150.000. Di Yang tahun bayar jago gue. Yang bayarnya dia. Dulu kan di Prambors. Kalau dulu tuh Buka gue mall. suka buat acara. Iya. Jadi Jody ini harus dilatih dulu dengan acara-acara seperti itu. Oh iya. Dulu Prambors kan termasuk rajin ya bikin Oh, event. Iya, ya. buat event-event. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya dia udah ngelewatin berbagai hal, yang berdua paling nggak pernah bisa dilupain. Gua Sebenarnya gini nih, nggak pernah dilupain nih, jarang ceritain sih. Gue sama dia nih kan sering ribut. Masa sih? iya lah. Sering banget berantem. Harus, Nah iya. ada ketika saat ini berantemnya beneran marah Kenceng. total Kenceng. di hotel. Sampai dia itu pulang duluan. Gue pindah dulu dong ke kamar Mario. Gue pindah kamar. Udah pindah kamar, besok dia bilang, yuk bilangin gue balik duluan katanya. Udah marah, serah, balik lu sana. Dia naik pesawat dari luar kota kan, udah. Gue balik tiket biasa. Sampai gue naik biasa nih, dia pulang pagi nih. Pas gue jalan, loh, kok ada Jody? Gue tanya mas kenapa? Iya pesawatnya delay. Dan duduknya karena dianggap sama mereka itu juga berteman, bikin sebelahan. Nggak tahu tuh si counter tiket lagi berantem. Ya dulu udah diem di sini. Udah nggak ngomong, cuek gitu loh. Sorenya nge-MC bareng. Sorenya kita nge-MC bareng, diingetin lagi. Ada yang MC di PRJ. Di PRJ itu di panggung berantem. Ya lu untuk selanjutnya silakan dipanggil. Enak aja lu dong yang panggil. Dikira orang kita ngejok, padahal ribut di panggung. Untuk panggil artis saya nggak mau. Maksudnya ini ada rundown nih. Kita panggil misalnya siapa nih? Band misalnya Reza gitu kan, atau penyanyi Reza. Kan udah ngomong oke selanjutnya kita akan panggil selanjutnya adalah gue kan pengen dia nih yang nyambung Reza misalnya. Oke siapa? Ya siapa lu udah manggil? Enak aja gua lu dong. Jadi orang nunggu siapa penyanyinya. Malah dapat gimmick ya. Iya. Padahal berantem serius. Berantem. Abis selesai di panggung itu kan ada kiri kanan tuh. Dia ke kiri gua ke kanan. Jalannya nggak ada bareng-barengan. Jadi nggak ada Pas briefing masuk lagi. begini ketemu lagi. Abis itu keluar gini lagi. Ribut terus. Paling lama berapa tahun, Paran? Ya kalau gua tahu dia sih. Oh. Ya naik turun lah ya namanya pertemanan kan. Karena dia baperan kan. Dulu. Oh dulu, sekarang malah lebih. Nah, di posisi tinggi itu kemudian ada masa maghrib. Oh, iya. Apa yang menyebabkan pasangan seperti Edwin Jody ini ada di momen itu? Pertama, karena kita nggak punya manajemen. Oh gitu. Ini gue sama Jody. Jadi kita ini nggak ada yang mengarahkan. Jadi Comfort zone. convergen suka-suka kita aja. Jadi kita merasa udah enak ya udah. Kadang-kadang gue sibuk dengan komunitas gue, dia sibuk. Akhirnya nggak ada Masing-masing. kesatuan lagi yang utuh. Karena apa? Ternyata ini gue kasih tahu juga saran buat teman-teman. Salah satu yang membuat gagal orang itu adalah ketika dia merasa mapan. Itulah awal dari sebuah Silent kehancuran. killer buat semua bisnis itu Iya. semua. Jadi kita itu diusahakan harus usaha terus. Jangan merasa kita sudah baik. Dan harus melibatkan Allah. Iya. Ya, itu dia. Nah, jadi mungkin di sana itu sudah merasa dia sampai bisa punya pasangan lebih, gua bisa punya motor banyak dengan hobi masing-masing lah, jalan ke sana ke sini. Udah merasa cukup. Akhirnya tuh uang yang ada terkikis, karena merasa ada kerjaan pun
dulu sempat gue kadang orang yang nawarin honor saking sombongnya, lu ke rumah gue deh gue kasih segitu, bukan nawar gitu loh. Oh. Jadi ada kadang-kadang lagi ngasih harganya kan kadang-kadang Mas ini gue masa Jod kayaknya salah benar gue padahal bercanda gitu. Walaupun kita terakhirnya ketawa, tapi kan ketika orang mendengar pertama sekali kan sakit hatinya. Ada zolim di sana dan zolim itu kan yang menghambat semuanya. Ya mah rezeki ya. Menghambat rezeki. Nah Itu baru belakangan ini baru pikirin. gue taunya itu ketika setelah dia sakit jantung. Nah, gimana tuh? Dia ini kan yang duluan hijrah, yang mulai sholat, mulai apa, mulai wah jam segini mulai sholat, gue kan belum gitu. Tapi gue lihat kok Jody bisa gitu, gue nggak bisa ya. Kalau Jody bisa menjadi orang yang soleh, kenapa gue nggak bisa ya? Gue tertantang. Akhirnya gue juga. Awalnya ngajaknya gimana? Nggak ada, cuman ngelihat dia aja. Gara ngeliat doang? Iya, lihat sama sebel. Sebelnya dia ngajakin orang, sholat, wah ini, wah gini gitu loh. Ya gue kan ya nggak pernah ajak sama dia karena protes. Protes apa? Ini orang kok terlalu keras banget sih. Suruh sholat lah, suruh udah minum, duduk minum lo, tangan kanan makan gitu kan. Masih ngegas gitu ya? Masih ngegas. Tapi di antara itu, di antara knowing-nya dia, ternyata ketika dia nggak ada, gue pas ke kiri, diingat juga. baca Bismillah. Oh iya, Bismillah. Hal-hal seperti itu ternyata yang knowing itu yang membuat gue pelan-pelan, gue pengen juga belajar, ternyata nikmat. Ketika dia sakit jantung, istilah kita udah sakit, udah nelfon gue kayak orang mau mati, gue juga mikir, gue juga mungkin bisa seperti itu. Cuma nggak gulu giliran sebenarnya kita. Iya. Akhirnya gue parno, ketakutan. Ketika gue yang kayak kita dia, gue langsung masuk ICU. Iya. Periksa juga? Gue periksa. Ini nggak apa-apa kamu. Belum makan dulu sembuh katanya. Parno. Iya. Sebelum kejadian Jody berapa tahun nggak ketemu? Ketemu terus Sebenarnya. Cuma dia ini di proses perubahan ini lu aneh nggak sama dia waktu itu? ya aneh, kayak orang lihat sama kayak yang lain. Tapi kalau gue ini kalau lebih baik, kenapa nggak diambil? Karena perasaan gue ketika gue sholat, gue zikir yang dia suruh yang kadang-kadang gue nolak, akhirnya gue belajar sendiri. Ternyata itu nikmat, ternyata itu membuat ada ketenangan gitu loh. Jadi yang itu. Tapi banyak yang protes sama gue. Win kok si Jody jadi begitu banget sih gini segala macam gitu loh. Berarti sama teman-teman gue juga berarti. Iya. Akhirnya dia bilang nanti suatu hari lu akan merasakan bahwa apa yang dikatakan Jody benar, dia bilang gitu. Iya, gue bilang lu marah aja nggak apa-apa. Tapi nanti satu saat nggak tahu kapan, apa yang dibilang Jody itu lu akan lakukan. Masalah waktu aja. Masalah waktu, yang minum tangan kanan, yang duduk, kalau dapat hidayah. Bagaimana, yang nanti lu harus tepat waktu pas sebelum azan lu ke masjid. Ini belum azan aja, udah diajak ke masjid orang. Ayo kita ke masjid. Syuting aja, dia nggak peduli itu. Sampai dia keluar dari syuting. Karena apa? Mau take ini. Jody lagi sholat maghrib atau asar, dia zikirnya berdoa sujudnya lama banget. Yang nunggu, aduh ini giran Jody lama banget. Sampai begitu ada yang ngomong, kita syuting gara-gara nungguin lu doang nih baru mau take gitu. Gue langsung datang ke sutradaranya, tolong buang peran gue keluar. Masya Allah. Memang di momen itu di girohnya lagi tinggi. Transisi itu tuh pasti banyak penyesuaian tentunya juga ya. Waktu itu tapi paham juga ada keadaan jadi saat itu. Jadi gini, gue sebagai teman dia, gue itu bersyukur ketika ada teman yang hijrah. Karena kalau teman rusak, gue jadi rusak. Tapi kalau teman yang jalan sama Jody, ibaratnya kalau gue jalan sama Jody, udah siap-siap turun masjid. Jadi gue setiap udah jam 11, Win, coba cek masjid mana dekat sini. Ya Allah, Jody di jalan ya, cari di sana di mana masjidnya. Sampai buka kaca. Sampai buka kaca. Kalau gua alasan gua, maps gua enggak nyala nih, susah nih. Handphone gua Huawei karena enggak nyambung. Buka kaca denger azan. Oh, sana belokin. Tapi di situ gua lihat, wah ini nikmatnya ini. Katanya lu sempat bilang Jody munafik dulu. Iya, karena dia
ini benar nggak sih anak nih Heeh. iya kan, ke masjid kemana, tapi satu hal dia lupakan dunia. Ya. Kata lu sempat ngasih tes. Gua itu yang tidak pernah mengaminin hijrahnya dia. Dia ngomong apa, gua nggak bener tuh orang. Sampai Karena dia gua bilang- tahu lu kan gitu kan. Iya, gua tahu dia. Sampai dia Gua bilang, tes. ada udah lu belajarin di YouTube lu gitu. Jadi gua setiap apa yang dia bilang nggak percaya, karena lu belajar di YouTube. Gua tes terus sampai berapa tahun, tapi di antara tesnya dia itu gua belajar juga dengan lain ustadz. Ternyata ketika dia bener istiqomah, baru gue bilang, George selama ini minta maaf gue. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh gue ngetes lu doang. Bener nggak lu hijrahnya? Apa hijrah karena sulit doang atau karena apa? Iya benar ya. Kalau yang begitu biasanya kan nggak bertahan 3 bulan 6 bulan capek juga kan gitu. Iya. Ini masih ngelakuin nih gitu sekarang kan. Iya. Udah berapa tahun berarti ya? Ada 4 tahun ada ya? 6 tahun ya gitu, Masya Allah. Tapi ini hal yang gue bilang Tes itu ya, tes itu. lumrah tapi Win ya. Maksudnya gini, di awal waktu mulai belajar, gue juga ngegas juga. Emang seneng ya pokoknya ngeliat Kayaknya orang kalau sesuatu yang nggak ya emang kenapa emang nggak sesuai pemahaman begitu ya. setiap itu kayak awal tuh kayaknya ngegas aja, kepengen ngegas aja gitu di awal. Jadi gue rasa bahwa ada juga teman yang jauhin gue rasa ya dulu gue emang ya namanya juga baru belajar ya, minta maaf pasti ada salahnya kan gitu kan ya di awal. Ngegas lah karena ilmunya masih bat putih lah gitu segala macam. Tapi Ri ya, kalau gue lihat memang segala suatu hijrah itu kayak kita kan pindah itu banyak halangan. Iya. Kadang perjalanannya jauh, jalannya masuk kampung, ada yang masuk tol gampang karena kampungnya udah maju. Nah mungkin ini masing-masing perjalanan beda. Beda-beda. Kalau Jody ini mungkin ketika perjalanan hijrahnya itu perjalanannya banyak nih. Nah kalau gue enak karena dia yang sudah buka jalan ke gue. Lu tinggal ngikutin aja jalan Tinggal udah rapi ngikutin aja iya. Gue buka jalur. Buka jalur. Makanya pelan-pelan gue. Cuman ada perbedaan di sini. Kalau Jody itu cukuplah Jody ini yang orangnya yang keras gitu loh. Jangan gue ikutan. Iya, benar-benar. Tapi gini, ini justru karena persaudaraan kalian berdua nih, lu masih tetap bisa berdua. Kalau bukan temen, ditinggal dia. Iya. Kadang kan nggak paham kan, misalnya. Iya. Kenapa nih? Belum udah suzon duluan. Padahal maksudnya baik kan. Padahal justru gue belain walaupun gue sebel. Tapi sama orang gue belain dia. Gue bilang nanti apa yang diomongin Jody pasti lu ikutin. Kalau lu benar. Alhamdulillah sekarang Ri ya, Jodinya ini sudah mau keluar. Walaupun gue nunggu. Gue sampai manggil dia ke rumah gue. Kayak dia bilang tadi itu. Gue dengerin. Memang dia masih bertahan dengan caranya. Dengan maunya. Tapi mungkin kalau gue yang ngomong nggak cukup. Ya ketika istri nambah ya udah. Kalau dulu diajak-ajak podcast nggak pernah mau. Ngapain gue cerita? Ngapain gue ngobrol katanya? Iya. Tapi ini baru kejadian nih, Ri, ya. Baru kejadian. Jadi ada satu stasiun TV yang dia kasih skrip sama gue. Dia bilang, Mas Jody bisa gak cerita nanti istrinya sama anaknya gini-gini. Gue bilang, oh kalau masalah keluarga cancel aja nih Mbak, nggak usah saya gitu. Istri sama anakku dia harus cerita sesuai itu. Iya, harus dia minta gue menceritakan keluarga gue. Gue bilang gue nggak mau. Gue bilang cancel aja. Kenapa? Karena gue ada baca satu artikel ya. Masya Allah untuk seorang imam besar di Mekah aja, ketika dia mau ditanya profilnya, dia bilang kalau mau contoh ya harus contoh Rasulullah, jangan saya ini siapa. Itu gue ambil, gue pegang gitu loh. Jadi kalau misalnya gue masih mau menceritakan kebaikan gue terhadap istri gue atau anak gue segala macam, anak gue jadi begini, itu kan versi gue. Versi teman-teman dia gimana ya kan? Gue tahu anak lu kayak gimana segala macam. Jadi gue pikir itu bukan, sampai gue bilang ini bukan nggak layak lah untuk dikonsumsi publik kok. Jadi sampai di Instagram tuh gitu ya, kebanyakan komentarnya ya mereka ya Afan ya, kita bukan mau gimana mereka bilang sekian lama gitu loh dari zaman kita masih sampai udah berjenggotan begini kita masih berdua ya alhamdulillah gitu loh, Allah masih mempersatukan hati kita untuk melakukan sesuatu karena kan yang penting kita berkarya gitu. Tapi karyanya yang sekarang mungkin berbeda, lebih soft, segala macam. Kita kan harus jaga perasaan anak-anak,
Maksudnya kalau dulu kan kita cuek, Hajar aja. nggak peduli anak gua orang. Nah, astagfirullahaladzim. Gua nge-MC di JCC, ya kan. Gua lupa kalau ada anak gua. Terus? Iya, ngomong kasar, wah segala macam. Begitu, ada anak gua. sampai segitunya gitu. Iya. Artinya kita Dia dulu nge-MC juga jorok mulutnya. Kalau gue kurang ajar, dia jorok. Gua taunya dia emang belak-belakan orangnya. Iya. Ceplos gitu kan. Apapun, Kalau nggak kuat mental mah bisa kena gitu ya sama dia ya gitu. Tapi bisa kena sama lu yang baper gini, bisa kerja sama gitu ya. Makanya nih. Ya Allah. Sekali lagi ya ini izin Allah semua. Karena gue ngomong itu bukan karena hati lu yang iya, karena gue gitu. apa adanya, berusaha untuk ya biar sama-sama. Banyak orang bilang Edwin itu orangnya kalau ngomong suka deh, kurang ajar sikapnya, padahal enggak. Hati gue beda, Ri. Gue gak pernah sirik, gak pernah iri sama orang. Gue ya maksudnya berusaha baik. Cuman entah kenapa mungkin gara-gara dulu kuliahnya gak bener, pergaulannya gak bener, jadi watak karakternya dibentuk di jalan atau segala macem. Walaupun yang lu keluarin spontan tuh kan sebenarnya enggak berarti dalam hati lu begitu. Kayak misalnya kayak nyala orang di panggung gitu, iya, enggak berarti sebenarnya lu benci sama orang itu enggak sebenarnya kan. Lu minta maaf enggak sama siapa yang pernah lu MC-in, siapa tuh sekarang masih sakit hati sama lu. Nah, banyak Udah pernah. bukan kan MC-nya. Gua aja krunya aja yang nge-kruin gua nangis. Gua tuh kalau udah nggak suka tuh gua lagi MC, mic gua mati, gua banting tuh mic. Dia juga gitu. Kalau gua kok donder. Sekarang kan pada ini juga pelajaran ya buat LO MC. Sekarang kan mereka lihat MC semua sebenarnya bukan MC itu. Yang kerja itu scriptwriter-nya, mereka tinggal baca doang. Ya kadang-kadang terus LO ini soalnya nanti jangan lupa ini mas ya, jangan lupa ini mas ya, jangan lupa. Ingatin terus. Sampai gue bilang gini sini, ini gue dipanggil karena gue MC, karena gue ngerti. Kalau lu yang lebih ngerti, lu aja nge-MC. Gue di sini samping. Gak apa-apa, honor gue nih, lunasan lu ambil. Ini mic-nya, ini skripnya, sana. Ada gak ngeliat lu, gue bilang. Gue gituin. Ada kalau yang lain lagi high-tech banget acaranya, itu sampai dia nangis, gue gue tinggalin panggung nih, skripnya apa dah. Udahlah, kita ini udah MC lama. Mungkin anak muda itu ngelihatnya kayak MC sekarang yang tiba-tiba temen, lu jadi MC ya, gue backup. Sebelum ada IO pun di Indonesia ini, gue jadi IO-nya udah. Maksudnya begitu loh, waktu zaman Prambors Off Air gitu loh. Jadi skrip pun, bahkan game-game yang dipakai sama anak-anak sekarang, saksinya yang buat game siapa, Jo? Kita berdua. Kita yang buat gamenya, sekarang dipakai tuh sama orang. Dulu kan kerjaan gue di Prambors tuh Games Master. Kerjaan gue memang buatin game untuk orang. Untuk Jimmy Gideon, untuk siapa. Jadi gue create game. Buat game panggung ya? Iya, buat game panggung. Karena kan dulu kan awalnya gue di backstage di dalam panggung, jadi kreatif. Tapi gue pikir-pikir kok kreatif uangnya kecil, kok yang MC uangnya gede ya. Gue aja yang MC. Iya, gue aja yang MC. Gue rubah skripnya, susah semuanya mereka. Nanti bingung gamenya apa. Bos gue nanya, kok itu MC game lu jelek banget? Bukan gue yang game jelek, mereka aja bego. Ya siapa yang bisa mainin game kayak gini? Gue lah. Coba lu mainin. Gue mainin rame. Oh, karena mereka nggak paham maksud dari gamenya. Bukan males. Jadi game gue dulu sebenarnya selalu membuat game yang bisa melibatkan seluruh penonton. Emang ribet, interaktif, banyak propertinya, banyak apa, tapi seru. Kalau yang lain kan malas. Siapa yang kosaki bolong? Siapa bawa uang cepet lecek? Jadi begitu dulu kerjaan gue. Yang sekarang akhirnya game itu dibikin buat outbound acara-acaranya. Kebetulan dulu gue belajar sama orang yang games master dari luar negeri pas zaman sekolah. Namanya Rocky. Jadi gue belajar orang Prancis khusus untuk game sendiri. Jadi orang MC lain nggak tahu kan gue belajar supaya nggak dicontek. Jadi gue doang belajar sama dia. Iya, kalau nggak ada added value dari dulu sampai sekarang ya pasti ya nggak punya kelebihan kenapa sebabnya di hire kan gitu kan. Ini kan kita cuma packagingnya aja karena udah berjalan lama ya, ibaratnya kayak gue lihat lu, kalau gue karena gue lihat lu berdua dari lu, gue ngeliatnya kayak dulu ya kan, karena gue tumbuhnya bareng gitu kan. Kalau anak sekarang kan mungkin belum kenal kita gitu kan. Nah gue masih lihat lu dulu pakai celana 3/4 gitu, sepatu panjang gitu, sepatu tinggi.
Masih ingat gue di momen itu. Walaupun dunia berubah, kemudian mungkin tren MC gayanya berubah sekarang, tipenya bagaimana, games bagaimana segala macam. Itu adalah sebuah gimana ya bisa dibilang mindsetnya tetap sama sebenarnya. Bagaimana Gue inovasi. menerima kok. Gue sudah bilang Jody Jod ini trennya, emang zamannya. Kita ingat sebelumnya dulu, sebelum kita MC. Nggak ada MC kayak lu, gitu kan? Gitu. Emang nggak ada gaya. perubahan. Nah sekarang begini ya, kita terima. Ya, jadi kita bikin yang lain. Nggak mungkin kita harus ikut MC kayak mereka yang harus seperti itu. Be yourself aja lah Jod. Kita jadi diri sendiri aja gitu loh. Jangan paksakan gue seperti orang sekarang gitu loh. Kita tetap di jalur kita Ya, jadi Mas ini gini. Dia bilang, udahlah. Pertama baik-baik. Ngulang lagi. Nah, kena lah dia. Ini kayak gini, apa kan ya? Kita kan insya Allah kita lagi bikin podcast ya. Podcastnya kita ngomongin apa? Ngomongin memang tentang tahun 90-an karena pangsa kita itu. Kita nggak ngambil gua habis ya. Lo kan nggak ngopi hitam. Gue minum erakin. Jadi menurut jadi kita ada yang nanya, gue bilang, gue nggak nge-grab anak milenial. Justru gue nge-grab bapaknya anak-anak milenial. Untuk kembali lagi. Bagaimana ketika zaman pager, ingat gak? Mbak 2 kali ya Mbak, gitu ya kan? Iya kan? Kamu Bener kan nomor Ingat nggak? 5102 nomor lu tuh ya, nomor 02 yang masih ingat gua pada pagernya. 102. 6102. Iya, ampun. Masih ingat gua nomor pagernya. Lu bayangin aja. Lu apa pagernya? Apa operatornya apa? Nusa Page. Nusa. Mbak tolong ya bilangin waktu gua zaman ngelabak cewek, kamu kemana aja sih? Nggak jawab. Baik Pak, baik Mas, untuk nomor di 5178, kenapa sih kamu nggak jawab pagerku? Mbak 10 kali ya Mbak? Iya 10 kali. Tuh, udah pulang kan? Pas pulang ke rumah, Masih bukan belum balas. Kan untuk nelpon harus ke tempat umum dulu. Jalan lagi ke tempat umum, masukin koin dulu. Mbak, ke nomor ini, kenapa sih kamu nggak balas-balas? Saya ulang ya Pak, kenapa sih kamu nggak balas-balas? 10 kali lagi ya Mbak? Iya. Lu bayangin tuh operator sabar banget. Dia nerima keluhan orang. Belum lagi rayuan. Yang panjang tulisannya. Ini 2 kali kirim ya Mas. Maksudnya dia ada karakternya tuh. Gak biasa sekali. Maksimumnya 2 kali. Itu di Jijai nggak itu kayak gitu? Ada di momen belum ada SMS itu kan? Belum. Jadi hanya komunikasi ya bisa. Pokoknya kalau udah begini langsung ya kan? Gua ingat dulu Asia. Iya. Asiatel. Asiatel. Ya Allah. Nah, gua ngeliat Edwin juga berubah, Jod. Masya Allah. Mana kalau gue bilang Edwin berubahnya juga termasuk drastis dari yang kita kenal dulu menurut gua ya gitu dengan ngobrol sekarang. Kan kayaknya lu sekarang lebih banyak bersyukur dan juga ibaratnya ya menikmati keadaan gitu kan. Insyaallah. Nah, padahal gua tahu dia dulu pas kawin. Pas kawin tuh kan heboh kan gue. Iya. Temen-temen yang hidup di zaman waktu si Edwin nikah ini heboh banget dulu. Pakai. Lu bukan sih yang heboh banget? Iya. Jadi pakai bis tingkat. Hah? Gua dulu mobil pengantinnya gua pakai bis tingkat yang udah nggak keluar dari Jakarta. Dia sengaja kita datangin mekanik untuk nyalain tuh mobil, nyuci mobil, kita hias. Hanya untuk biar jadi mobil pengantin. Kalau nggak salah tuh diliput kan ya? Iya. Gua live 1 jam. Live pernikahan pertama di Indonesia. Iya. Ya Allah. Dan itu gue bayar, bukannya gratis. Dia Itu blocking. Lu di pernikahan itu habis berapa? Di masa Pokoknya itu. kerja 9 tahun habis sehari lah. Demi pernikahan sehari ya. Waktu itu sampai eman tuh. Di zaman itu. Gue nggak tahu persisnya. Mungkin Udah lupa kalau kali ya? tambah bundling yang dibantu orang, mungkin bisa nilai segitu. Karena TV hanya ngasih jam, tapi karena gue dulu host di sana dan lama, gue dikasih produksi dengan 2 mobil Obi van, 3 Jimmy Jeep segala macam, kru langsung switcher di sana. Tapi dulu itu ya karena banyak kayak misalnya makanan, gue kan sengaja makanannya itu beli jajanan pasar. Tapi yang jelas nih gue ceritain dulu nih, ini rahasianya orang-orang ada yang tahu. Dia udah putus asa. Sebenarnya gue udah nggak jadi. Konsepnya segala macam itu semua nolak. Sehingga tanggal terakhir kita harus ketemu satu produk dan kita harus ketemu big boss-nya. Ya dia mau ngajuin konsep itu, ya kan? Justru dia yang deal. Padahal waktu dia ngajuin konsep dia udah cerita segala macam enggak.
dicuekin. Jadi di gua itu Dia punya cerita. konsep kawinan yang menurut gua spektakuler. Hmm. Semua itu ini kawinan apa? Nolak semua. Akhirnya kita ketemulah sama Kino, PT Kino Care Indonesia. Kita tuh udah ada dulu ya. Udah awal-awalnya dia tuh yang bantu, yang bayar untuk, karena gue pengennya ambil live-nya, dia yang bayar live-nya. Seolah-olah kan punya sponsor, itu gue tempel sengaja biarin semua produknya, ya kan biar tahu bahwa gue kawin tuh ada sponsornya. Karena dan terima kasih kepada bapak itu yang sudah membantu gue, yang percaya sama ide gila gue. Sampai siapa yang bilang, Edwin ini sebenarnya dia nggak gila. Yang gila ini yang mensponsori acara ini. Dia udah hopeless nggak ada, dan ketika presentasi gue ngomong bosnya malah ngomongnya ngaco-ngaco, udah ketawa-ketawa, akhirnya deal. Cuma dia yang ngedilin. Yang lainnya nyerah. Tapi itu emang Tapi benar-benar Allah lah yang bermain. Jody di situ kerjanya, Tamara Geraldine juga bantu banget di situ. Justru memperkuat hubungan lu sama bini lu nih, perjuangannya kayak begini nih, berarti harus dipertahanin kan gitu. Insyaallah. Berapa tahun berarti sama bini lu sekarang? 22 tahun. 20. Lama juga udah. Kan tahun 2000. Tahun 2000 ya? Iya. Widih, iya ya bener deh. Anak 4. Ya berapapun duit yang lu keluarin lebih berharga pernikahan ini. Jadi ibaratnya yang lu keluarin itu worth it banget. Waktu aku protes. Kenapa emang? Coba di gedung kayak gini, pasti angpaunya banyak katanya. Dia bikin tong-tong biar orang naruh duit. Bukan tongnya ditungguin nggak ada duitnya. Nggak ada hasilnya. Ya udah, kadang lu bagian dari proses hidup ya. Masya Allah. Nah sekarang nih, kalian berdua apa nih rencana ke depan? Kan gue denger lagi Bikin apa podcast. bikin channel juga Ya, berdua. channel namanya Obsesi Edwin Jody. Jadi biar aja kita bikin sebuah obsesi kita berdua, buat podcast. Podcast sebenarnya media yang cocok untuk Jody juga, yang nggak harus pergi kemana-mana. Duduk di sini ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Siapa tahu ada endorsan masuk, dapat duit. Wah, tapi dari namanya ketahuan banget kalian ya, kata obsesi itu kayaknya angkatan udah angkatan kita dulu banget ya. Lagunya tuh dulu itu. Tapi sebenarnya ini hanya media kita untuk bisa bertemu sama teman-teman lama, Menyapa lagi. menyapa lagi. Kemudian kita akan ngebahas sesuatu semuanya gak jauh dari 90s. Juga kita mau menyapa teman-teman yang sudah pengen pindah lebih baik lagi. Mungkin dengan konten kita ini gak terlalu aneh-aneh lah isinya. Ada sedikit juga Manfaat ya. cerita-cerita kita yang mungkin bisa Membangkitkan giroh. membangkitkan giroh untuk jadi lebih baik. Waduh. Tujuannya gitu sih. Dan juga mengundang ya seperti Ari Untung kalau bisa datang, mungkin ada kisah-kisah inspiratif. Tapi bonding kalian luar biasa. Mudah-mudahan bukan cuma temenan di dunia nih, Insya Allah. juga temenan di jannah. Amin. Ya makanya makanya dia gue bilang sama dia, Jod, lu Kalau kalau misalnya lu jangan mau surga sendiri doang, lu ibadah sendiri. Gua umroh, gua berdua dia ngilang, dia puasa sendiri. Lu jangan cari surga sendiri dong, ajak-ajak gue. Ya ampun. Apa tips awet dalam bersahabat? tipsnya adalah bagaimana supaya awet, karena kita mengerti kekurangan masing-masing. Jadi jangan ngomong kelebihan. Kalau kelebihan udah lebih banget mukanya dia, lebih semuanya. Sektor muka di sini udah bingung kemana-mana ini. Lebarin. Jadi mengerti kekurangan masing-masing. Ya gitu. Sehingga itu yang mempersatukan dan lebih mengeratkan. Jadi jangan ngomong kelebihan mulu dah, udah capek. Kekurangan aja, kita ngomongin kekurangan walaupun sampai ribut, walaupun sampai beda pendapat, walaupun sampai beda persepsi dan sebagainya. Makanya ngomongin kekurangan. Jadi kita lebih menghargai ya. Menghargai ya, dengan menyadari hal itu, gitu, kekurangan itu. Keren juga tuh ya. Jadi dengan kita sadarkan kekurangan kita, jadi paham menghargai temen itu, kita kurang gini aja masih mau temenan gitu ya. Itu dia maksudnya. Masya Allah. Lalu gimana, Min? Ya pertama, hidup itu butuh teman. Ya. Jadi berteman itu kita pakai hati. Jadi tidak ada mengharapkan sesuatu apapun. Tulus, ikhlas, kita terima apa adanya. Kalau emang teman itu cocok di hati kita dan pas, insya Allah karena nggak ada pikiran tadi, kita akan lanjut. Sebagai penutup, kalau misalnya nih suatu saat misalnya lu harus berpisah, entah siapa yang duluan, lu akan kehilangan apa dari Jody?
Gue nggak bisa ngomong. Ini hal yang nggak bisa gue omongin sebenarnya. Jadi gimana ya? Itu yang nggak pernah kita omongin, nggak pernah kita pikirin gitu loh. Jadi kita jalan aja, kita ikutin aja apa yang Allah tetapkan sama kita. Itu aja. Insya Allah. Tapi momen itu pasti akan datang kan? Kabar itu pasti akan datang. Ya pasti. Kabar itu entah kalau kita yang kebetulan yang dapat momen itu ya kita harus apa. Tapi kalau lu tiba-tiba dengar kabar itu, Nggak tahu. Kita sama-sama banyak dosa berdua. Astagfirullah. Masya Allah. Kalau lu Jod, Kalau boleh jujur ya, dia tuh sahabat sejati gue. Dan sahabat sejati itu kan dia yang datang di saat yang lainnya pergi. Dia bertahan sama gue, nungguin gue 6 tahun kurang lebih untuk bisa kayak sekarang balik lagi segala macam. Dan gue gak pernah nemuin orang kayak gitu. Ya kalau sampai itu terjadi ya memang walaupun itu ya sudah bismillah, Allah sudah panggil. Astagfirullah. Semoga Allah ampuni kami aja. kalau misalnya ini udah 30-an tahun bareng-bareng. Win, lu kan saya udah kenal Jody banget ya 30 tahun. Ada nggak kalimat yang belum sempat lu utarain ke Jody? Mumpung di sini, yang lu nggak pernah utarain, entah mau minta maaf atau apa, ada? Gue peduli sama dia. Everyday gue cerita soal dia. Gue pengen dia itu bahwa kita bisa jalan bersama, pasti bisa. Jangan berprasangka buruk sama gue atas apa sikap gue, karena kadang-kadang gue orangnya terlalu spontan. Gue tuh nggak ada rem kalau ngomong, sifat Sumatera gue. Tapi ya gak ada niat gue untuk menjatuhkan atau apa. Karena bagi kita ini apa sih yang dicari? Mungkin kita cari duit selama ini hanya untuk membahagiakan keluarga. Kita hanya yang kita perlukan cuman uang jalan dari rumah, kita berhenti buat makan dan ngopi, udah cukup. Kita nggak perlu apa-apa kok. Nggak harus handphone terbaru dari pabrik yang dibuka masih berasap kita beli, nggak perlu. Ya kan? Terus kita juga nggak perlu bangga dengan mobil yang bagus, asal bisa gelinding cukup. Tapi Jod, kita coba kerja berdua hanya untuk kebaikan. Minimal keluarga lu, keluarga gue safe. Selama ini kita jatuh berdua. Gue nggak ngapa-ngapain lu pergi dari gue diem juga Jod. Gue nggak berusaha cari partner. Sampai dia bilang Nggak berusaha cari orang lain untuk. Gue bisa Jod. Gue bisa masuk ke orang lain gampang. Tapi nggak gue lakuin. Gue nungguin lu biar lu jangan sama gue lagi. Kalau gue kerja sama orang lain, lu bisa ke jantung lagi Jod. Gue nggak mau itu gitu. Gue nggak mau lu itu sakit hati karena gue cari teman lain gitu loh. Jadi emang gue adalah bukan orang yang kayak romantis yang ngomong. Gue gak pernah ngomong apa-apa sama dia. Cuman gue jalanin, gue kumpulin tim, gue korbanin ruang tamu gue untuk kita buat sama-sama. Lu silakan nginap di rumah gue. Kadang-kadang rumah itu bukan rumah gue sama dia. Dia ngatur, Win ini gue terima. Gue selesaikan, Win teras lu berantakan banget. Dia cuma ngomong gitu. Tapi pas dia pulang, gue sadar, gue beresin, gue bersihin teras gue apel. Supaya gak kau bilang juga udah gue apel, biar dia sendiri. Oh udah bersih. Sampai begitu Ri. Cuman gue bukan orang yang menunjukkan bahwa gue kerja buat lu, enggak. Cuman gue menghormati lu teman gue, ya gue lakuin semampu gue bisa selama gue bisa mengerjakannya.
Tapi nggak bisa rumah kau ganti, gua cat semua perlu biaya, Jod. Masya Allah. Tapi saling perhatian ya, Masya Allah ya. Saling perhatian. Nah kalau lu Jod, kalimat apa yang mau utarain kayak Edwin yang belum pernah lu ungkapin? Gue sayang Medin. Gue sayang Medin tulus. Udah. Itu aja. Mau dia kayak gimana, gue sayang sama dia. Gak ada lagi. Gue gak pernah nemuin orang kayak dia. Mau gue ketemu orang yang gimana segala macam ya, mungkin dia ada uang dan sebagainya. Dia mencoba, dia baik sama gue, tapi gue gak akan nemuin orang kayak dia. Masya Allah. Pelukan dulu dong sebagai teman. Masya Allah. Aduh, ini momennya kita jadi mikir ya. Kita punya temen siapa yang sedekat ini ya, yang intensitasnya kayak gini gitu ya, dan saling mengingatkan. Karena kebanyakan orang berteman itu ada kepentingan, ya. ada keperluan, ada sesuatu yang keuntungan, keuntungan kayak nama lu kan gitu. Ya. Gitu. Ya udahlah gitu loh. Dan ini podcast ini mungkin podcast spesial ya, karena untung dan bejo kan. Saling untung menguntungkan. Iya. Saling menguntungkan. Iya, benar-benar. Sama gue juga nangis nih. Gue pertama kali nangis. Pertama kali Gue nangis sampai ketawa. Itu gue orangnya. Malah nangis, tapi gue berusaha buat kayak seolah-olah gue tetap ketawa gitu. Karena hati gue bener-bener. Ini baru tahu. Oke teman-teman semua, itu tadi ungkapan luar biasa dari hati pasangan teman yang solid seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman juga punya sahabat yang sehidup semati susah bareng bersama-sama, kemudian mengajak kebaikan juga. Nih mudah-mudahan kita doakan mereka semua bukan hanya dunia tapi di akhirat juga barengan. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.